Yang keempat, jasad kita hendaknya dijauhkan dari dosa dan hal-hal yang haram. Tangan jangan menyentuhnya, kaki jangan berjalan ke arahnya. Begitu juga anggota tubuh yang lain. Perut hendaknya dijaga agar tidak memakan makanan dan minuman yang haram maupun yang meragukan atau syubhat, terutama ketika berbuka puasa. Orang yang berpuasa kemudian berbuka dengan makanan yang haram adalah ibarat orang yang sakit lalu makan obat yang dicampur dengan sedikit racun. Memang obat itu akan bermanfaat, namun racun itu juga akan membinasakannya. Hal yang kelima, jangan makan terlalu kenyang ketika berbuka walaupun dengan makanan yang halal. Karena dengan demikian tujuan puasa tidak akan tercapai. Tujuan puasa adalah untuk mengurangi kekuatan nafsu syahwat dan kekuatan sifat hewaniyah serta meningkatkan kekuatan iman atau nuraniyah dan ketaatan atau malakiyah. Selama 11 bulan kita makan dan minum dengan bebas. Maka apakah pengurangan makan pada bulan Ramadan ini akan membahayakan jiwa kita? Namun lihatlah keadaan puasa kita hari ini. Begitu banyaknya makanan yang masuk ke dalam perut kita ketika berbuka, seolah-olah sebagai pengganti makan pagi dan siang yang tertunda. Begitu juga dalam makan sahur untuk mempersiapkan puasa pada siang harinya. Bahkan saking banyaknya sampai melebihi hari-hari biasa di luar Ramadan. Cara makan yang demikian sebenarnya bertentangan dengan semangat Ramadan dan tujuan berpuasa. Imam Ghazali rahmatullah alaihi berkata, tujuan puasa adalah untuk menundukkan kekuatan iblis dan hawa nafsu. Bagaimana hal ini dapat dicapai dengan memperbanyak makan ketika berbuka? Pada hakikatnya, kita hanya mengubah waktu makan saja, bukan menguranginya. Bahkan, kita semakin banyak menambah menu makanan yang tidak terdapat pada hari-hari biasa. Banyak kebiasaan orang-orang di bulan Ramadan menyimpan berbagai jenis makanan yang mahal dan enak, dan setelah menjalani kelaparan di siang hari, mereka makan sekenyang-kenyangnya ketika berbuka, sehingga kekuatan hawa nafsu yang seharusnya menjadi lemah malah makin menjadi kuat. Hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya. Di dalam puasa terdapat berbagai macam tujuan dan faedah yang hanya dapat diperoleh dalam keadaan lapar. Manfaat yang paling besar adalah menundukkan hawa nafsu. Hal ini juga dapat diperoleh apabila kita merasa lapar. Rasulullah SAW bersabda, setan mengalir di dalam tubuh kita bagaikan aliran darah, maka tutuplah jalannya dengan berlapar. Selain tujuan tersebut, puasa pun menyadarkan diri kita akan keadaan kaum fakir miskin dan menjadikan kita dapat merasakan keadaan hidup mereka. Itu akan dapat kita peroleh apabila kita tidak terlalu memenuhi perut kita di waktu bersahur dengan makanan sehingga rasa lapar tiada terasa sampai berbuka puasa. Hal yang membatalkan puasa yang keenam yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang yang berpuasa adalah hendaknya setelah berpuasa selalu merasa khawatir apabila puasanya diterima oleh Allah atau tidak. Perasaan seperti ini juga hendaknya dijaga di saat selesai melaksanakan semua bentuk ibadah. Siapa tahu ada kekurangan yang kurang diperhatikan di dalamnya sehingga ibadah
itu ditolak dan dilemparkan kembali ke mulut kita. Itulah 6 hal yang membatalkan puasa. Adalah penting bagi diri kita orang-orang soleh yang awam. Sedangkan bagi orang-orang yang lebih tinggi tingkat ketakwaannya, yakni para muqarrabin, orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu perkara lagi yang hendaknya mereka miliki, yaitu hatinya tidak memberikan perhatian kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan membayangkan atau mengkhawatirkan tentang ada atau tidaknya makanan untuk berbuka pun adalah suatu kekeliruan. Sebagian ulama berkata bahwa ketika berpuasa memikirkan makanan atau berusaha mendapatkan sesuatu untuk berbuka adalah suatu kesalahan atau dosa, karena hal ini menunjukkan kurangnya keyakinan dia terhadap jaminan rezeki yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Mengenai hal ini lebih jauh lagi telah diulas dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin bahwa beberapa orang ulama terdahulu, jika sesuatu makanan datang kepada mereka sebelum berbuka puasa dengan sebab perkataannya, maka mereka akan memberikan makanan itu kepada orang lain, karena mereka khawatir bahwa hatinya telah berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah berkurang rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal seperti ini hanya dimiliki orang-orang yang besar. Bagi kita menginginkan hal seperti itu adalah bukan pada tempatnya. Seandainya kita mengikuti cara yang mereka tempuh, padahal kita belum sampai pada derajat keimanan seperti yang mereka miliki, berarti kita menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan. Para ahli tafsir berkata bahwa dalam ayat telah diwajibkan kepadamu berpuasa menunjukkan bahwa perintah puasa itu diwajibkan kepada setiap anggota badan manusia. Maka puasa lidah adalah menjauhi perkataan dusta dan lain-lain. Puasa telinga adalah mendengarkan maksiat. Puasa mata tidak melihat sesuatu yang sia-sia. Demikian pula puasa seluruh anggota tubuh yang lain. Bahkan puasa diri adalah menjaganya dari rakus dan syahwat. Puasa hati adalah mengosongkannya dari kecintaan kepada dunia. Puasa rohani adalah senantiasa mengingat akan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Dan puasa yang sangat rahasia dan khusus adalah puasa pikiran, yaitu tidak memikirkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bishawab.